وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلواته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan yang baik ini, begitu besar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat dikumpulkannya kita semua di tempat yang mulia ini, dan semoga nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini bisa kita syukuri dengan baik, agar Allah Jalla Jalaluhu menambahkan nikmat tersebut. Dan kita pun berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di atas jalan yang mulia ini sampai ajal menjemput kita semua. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sudah mengetahui bersama di saat-saat ini merupakan saat-saat yang seharusnya kita lebih semangat dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah banyak ya peserta-peserta Ramadan itu berjatuhan, Pak. Dan sedikit mami yang bertahan. Padahal semakin berkurang hari-hari bulan Ramadan, maka semakin besar pahala yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di situ. Ya. Ada namanya malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang sangat mulia. Ketika seorang hamba bisa memanfaatkan waktu di malam tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan seperti orang yang beribadah 1000 bulan, Pak. Satu malam jaki beribadah, namun ganjaran pahalanya, kebaikannya, kemuliaannya itu sama dengan orang beribadah 1000 bulan, Pak. Masya Allah. Maka harus kita semangat, ya. Harus kita menyemangati diri kita, Pak. Jangan mau lata dengan orang-orang awam. Ya, karena saya ulang kembali, Pak, di bulan Ramadan ini bukan cuma Allah dan Rasulnya yang mempromosikan pahala, kebaikan, tapi di jalan-jalan banyak, Pak, swalayan-swalayan juga gencar juga mempromosikan ya kebaikan yang mereka anggap baik. Ya, akhirnya banyak orang yang lebih tertipu dengan promosi duniawi. Masjid semakin maju, ya, ada kemajuan di masjid, Pak. Maju enggak, Pak? Maju. 5 jadi 4, jadi 3, jadi 2, jadi 1 soft. Tapi saya heran ini outban. Kajian di awal Ramadan sedikit, tapi ini sekarang banyak. Masya Allah. Ya, betul-betul outban ini. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya, harapan kita semua tentunya semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua memanfaatkan sisa-sisa dari hari-hari bulan Ramadan ini, Pak, untuk mendapatkan keutamaan, yakni ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah di pertemuan ini, Pak, saya akan sedikit membahas tentang zakat, ya. Karena ini hal yang sangat penting untuk kita ketahui. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas zakat fitr, zakat al-fitr. Jadi sekarang ini kita bahas zakat harta, Pak. Siapa tahu ada yang punya banyak harta di sini, Pak. Kentar aja mukanya itu kira-kira.
Ya. Dasar pijakan diwajibkannya zakat itu berdasarkan ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Allah mengatakan dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. Jadi sini ada 3 amalan, Pak. Maaf, 2 amalan tapi diulang lagi. Pertama salat, kedua zakat, yang ketiga ruku' bersama orang-orang yang ruku'. Apa maknanya ruku' bersama orang-orang ruku'? Yakni mengerjakan salat secara berjamaah, Pak. Naam. Dan banyak lagi ayat yang mengatakan, yang menetapkan bahwa wajibnya zakat. Naam. Kemudian kita bahas secara singkat syarat seseorang itu mengeluarkan zakat. Itu ada beberapa. Pertama, harta tersebut dimiliki secara sempurna. Jadi hartanya, Pak, tidak boleh hartanya istri kita ambil jadi harta kita, nggak boleh. Harus diperjelas ini hartanya siapa ini. Kalau dua-dua cari uang umpamanya, maka harta suami dikasih jelas yang mana harta kita. Harus dipenuhi secara utuh, Pak. Yang kedua, yakni harta tersebut adalah harta yang berkembang. Harta yang berkembang. Ini secara umumnya, Pak. Nanti saya akan sebutkan insyaallah. Yang ketiga, harta tersebut mencapai nisab. Jadi ada ukurannya, Pak. Harta itu dikeluarkan ketika telah mencapai ukuran. Jadi ada ukuran minimalnya, Pak. Berikutnya mencapai haul. Haul itu, Pak, setahun dimiliki, tidak pernah berkurang. Dan yang terakhir, yakni harta tersebut merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok. Nah, jadi dan para ulama sebutkan secara garis besarnya, Pak, harta yang dikenai zakat itu ada 3, Pak. Jadi kalau ada yang punya ini hati-hati, Pak. Yang pertama yakni athman. Athman itu emas, perak dan mata uang. Jadi kalau ada punya emas atau perak dan mata uang, maka ini ya komoditi yang diwajibkan zakat, tapi ada aturannya, Pak. Yang kedua yakni hewan ternak. Hewan ternak. Jadi kalau bukan hewan ternak enggak mengeluarkan zakat. Hewan ternak yang mana tuh, Pak? Bahimatul an'am. Pertama onta. Kedua sapi. Ketiga kambing. Bagaimana dengan ayam? Ayam tidak, bukan hewan ternak itu ayam, Pak. Dalam artian yang diwajibkan zakatnya. Ya. Kalaupun mungkin dikatakan hewan ternak dalam artian diternak juga umpamanya, tapi dia tidak masuk dalam kategori hewan ternak yang diwajibkan zakatnya. Nah, yang terakhir yakni hasil tani dan buah-buahan. Ini juga diwajibkan zakat baginya, Pak. Nah, jadi saya akan sebutkan secara singkat tentang sketsa zakat ini, Pak. Yang pertama emas. Emas itu, Pak, jadi kalau ada orang punya 85 gram emas murni dan dia miliki utuh secara sempurna dan dimiliki secara dimiliki dalam kurun waktu setahun, Pak. Dalam waktu setahun itu, Pak, tidak pernah berkurang dari 85 gram. Maka dia wajib mengeluarkan 2,5%, Pak. Paham maksud saya? Saya kasih gambaran lagi lebih singkatnya, Pak. Si A, siapa yang mau jadi nama, Pak? Pak siapa namanya? Pak Hendra ya. Bapak Fulan. Bapak Fulan
punya emas 90 gram di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan punya emas. Kemudian bulan berikutnya masih bertahan, Pak, tidak pernah berkurang dari 90 ini. Pas di bulan Dzulhijjah bayar ongkos rumah, Pak, maka dia jual emasnya 5 gram. Jadi berapa jumlahnya, Pak? 85. Masih masuk enggak kategori, Pak? Masih. Bulan Dzulhijjah dia keluarkan. Bulan Dzulhijjah itu bulan 12. Bulan Ramadan tadi bulan 9. Di bulan 12 dia jual emasnya 5 gram, berarti turun 85 gram. Di bulan kedua masih bertahan 85 gram. Di bulan keempat bertambah lagi 2 gram, berarti 87 gram. Masuk bulan Ramadan masih bertahan 87 gram emas. Maka di bulan Ramadan itu dia wajib mengeluarkan zakat. Paham? Kejadian kedua, Bapak B lagi inisialnya. Di bulan Ramadan dia punya emas 150 gram emas. Masya Allah, orang kaya, Pak. Pas di bulan 1 dia harus mengeluarkan biaya dan seterusnya, ya. Akhirnya berkurang emasnya menjadi 80 gram emas. 80 gram emas. Masuk bulan 8, maaf, tadi kan 9 kan? Masuk bulan 8 naik lagi emasnya 85 gram emas. 85 gram emas. Masuk bulan Ramadan tetap 85 gram emas. Apakah dia mengeluarkan zakat? Jawabannya tidak. Kenapa? Pernah turun 80. Kapan lagi mulai menghitung? Ketika cukup lagi 85 gram. Paham ya? Sudah paham, Pak? Kalau tidak paham saya kasih contoh lagi, C. Iya, paham? Alhamdulillah. Cerdas-cerdas ini Utban, Masya Allah. Iya, Pak. Kenapa? Perhiasan. Emas murni maksud saya di sini karatnya, Pak, 24 karat. Jadi ini timbangan ukurannya, Pak, 85 gram emas 24 karat. Masuk kalau dia emas. Kenapa? Begini, Pak, ada orang punya emas 23 gram, ya. Jadi 85 gram emas 24 karat ini, Pak, coba diuangkan berapa? Ini 23 gram emas, tapi dia punya 150 gram. Apakah setara dengan 85 gram 24 karat? Setara, Pak. Paham maksud saya? Jadi enggak bilang ada orang punya saya 200 gram emas saya, tapi kan 24 karat yang dikeluarkan. Bukan begitu maksudnya. Biar 23 gram emas, kalau sampai 200 gram berarti dia masuk, Pak, kategori. Ketika dirupiahkan sama. Paham maksud saya? Ngena. Iya, 23 karat tadi termasuk kalau dia emas. Paham di sini, Pak? Sama dengan perak. Kalau perak itu, Pak, setara dengan 595 gram. Ini kayaknya susah ya, jarang orang. Yang seringnya itu emas. Nah, sekarang kita pindah ke hasil pertanian, Pak. Hasil tani. Ingat, hasil tani itu, Pak,
Bukan setahun baru dikeluarkan, tapi setiap panen. Kalau setiap panen ukurannya sekitar 750 kilogram, maka saat itu dikeluarkan dua kemungkinan. Kalau pakai biaya, maka dikeluarkan 5%. Paham? Kalau tak ada hujan, maka dikeluarkan 10%. Paham, Pak? Tapi zakat pertaniannya, Pak, tidak semua. Zakat tani yang hasilnya bisa tersimpan lama dan merupakan makanan pokok. Saya Ustadz tani tapi kangkung. Apa kalau zakatnya? Tidak. Karena kangkung itu, Pak, cuma bertahan beberapa hari saja. Paham maksud saya, Pak? Alhamdulillah. Ini saya sengaja tidak terlalu lebar, Pak, karena ada pembahasan lain setelah ini, sedikit ya. Jadi uang juga begitu, Pak. Uang itu disetarakan dengan 85 gram emas tadi. Jadi kalau ada orang punya uang 50 juta, Pak, itu masuk 85 gram emas enggak? Iya. Masuk atau tidak? Totalnya berapa sekarang kira-kira? 76 juta. Saya naikkan lagi, Pak. Ada orang punya uang 80 juta emas, 80 juta rupiah tersimpan. Ya. Setahun dia miliki, Pak, tidak pernah berkurang. Maka tahun berikutnya dia keluarkan. Makanya itu uang, Pak, jangan suka disimpan, diputar itu uang supaya tidak kena zakat. Diputar, Pak, itu uang, jangan disimpan terus. Sebentar dimakan tikus, Pak. Ya. Nah, jadi 80 juta emas itu sudah 80 juta rupiah itu sudah masuk dari tadi zakat, mengeluarkan zakat. Paham sampai di sini, Pak? Jadi pulang sebentar, Pak, hitung itu memang uang tak, ya? Oh, ini cukup ini. Karena biasa sekarang kayaknya orang sekarang, Pak, punya uang 80 juta itu insya Allah punya semua orang, Pak. Ya, ya. Nah, jadi seperti itu, Pak, keterangannya, dan semoga kita bisa paham insya Allah. Dan penerima zakat mal, zakat harta itu tidak sama dengan penerima zakat fitr kemarin. Kalau zakat fitr cuma orang miskin. Kalau zakat mal itu 8 golongan, Pak, yang bisa menerima. Siapa itu? Allah sebutkan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60. Allah mengatakan innamas shadaqat lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa banis sabil fariidatan minallahi wallahu alimun hakim. Allah mengatakan sesungguhnya zakat itu hanyalah, lihat, hanyalah untuk satu, orang fakir. Dua, orang miskin. Fakir itu, Pak, miskin plus, miskin akar kuadrat, Pak. Ini kalau orang miskin, fakir lagi, miskin lagi, nah sarin Pak, coba ya, Pak. Berat cobaan, apalagi kalau sudah fakir lagi, Pak, ya. Yang ketiga, amil zakat, petugas zakat. Tapi ingat, petugas yang dibuat oleh pemerintah sah. Maunya Pak Jokowi buat pemungut zakat, maka ini amil. Jadi jangan yang dibuat-buat masjid-masjid kecuali ada izin dari penguasa. Jadi amil zakat itu penguasa yang bentuk, Pak. Dan ini haknya pemerintah. Ya, pemerintah. Naam. Yang keempat, orang muallaf. Muallaf, Pak. Paham itu muallaf, Pak? Jadi muallaf itu, saya Ustaz muallaf.
Sudah berapa tahun Pak? Sudah 30 tahun mu'allaf. Bukan mu'allaf itu Pak. Mu'allaf itu orang yang baru masuk Islam. Tadi subuh masuk Islam, zuhur itu masih mu'allaf beliau. Bisa dikasih zakat. Walaupun dia punya mobil Pak. Walaupun punya mobil, bisa dikasih zakat. Nah, berikutnya yakni budak yang ingin memerdekakan dirinya. Jadi kalau ada budak Pak, bukan pembantu nah. Beda pembantu dengan budak Pak. Budak itu harta perang, ghanimah. Ada peperangan, tapi bukan perang kelompok. Jangan sudi yang ngelawan apa. Ya, perang dia. Akhirnya istrinya orang ambil. Budakku ini. Beda. Jadi ingat Pak, ketika berkobar jihad, dan ingat jihad itu Pak harus dibawa bendera penguasa. Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi bilang serang itu apa sekarang yang teroris ya? Iya. Itu. Jadi kalau kita diperintahkan jihad untuk melawan itu pemberontak itu jihad namanya Pak. Jihad itu syahid kalau orang mati Pak. Pak Jokowi bilang besok akan ada pembentukan pasukan khusus untuk memberantas para pemberontak di mana sana itu? Papua itu. Langsung Pak Jokowi yang bentuk, maka ini sah. Dan yang ikut di situ peperangan itu jihad fi sabilillah. Tapi kalau pengurus masjid bentuk nggak boleh. Atau ketua ormas nggak boleh, haram. Itu namanya bughat, kudeta Pak, dan wajib dibubarkan oleh pemerintah. Nggak boleh. Paham sampai di sini Pak? Lihat ini dakwah sunnah Pak. Dakwah sunnah itu dakwah yang sangat luar biasa Pak. Dakwah yang mengajak orang untuk memperhatikan hak-hak penguasa. Jadi ini bukan dakwah teroris sih. Dakwah yang sunnah itu bukan dakwah teroris. Ya. Nah, kemudian memerdekakan budak. Orang yang terlilit utang juga Pak. Ya, terlilit utang. Dia sudah tidak tahu lagi caranya bagaimana. Sudah jual rumah, jual mobil, jual motor, tidak ada lagi Pak. Ya, dia mau jual diri tapi haram, nggak boleh Pak. Akhirnya dia wajib, dia bisa mendapatkan zakat. Ini zakat. Walaupun dia orang kaya Pak, dia bisa mendapatkan zakat. Ini yang keenam. Ketujuh, wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallah. Orang yang sedang dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Untuk di jalan Allah, artinya untuk dakwah, boleh untuk dakwah. Ya, untuk dakwah dikeluarkan zakat boleh. Dan orang yang sedang dalam perjalanan, dia habis ininya Pak, habis bekalnya, maka dia boleh mendapatkan ini. Boleh. Orang yang menuntut ilmu boleh mendapatkan zakat. Penuntut ilmu Pak, dia boleh mendapatkan zakat. Allah mengatakan wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi di sini perhatikan innama. Allah katakan innama. Ini kalimat al-hasr, pembatasan Pak. Jadi cuma 8 tadi. Kalau zakat fitr berapa orang? Berapa golongan? 1 golongan Pak. Kalau zakat mal itu 8 orang. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahasan berikutnya yang saya ingin sampaikan, yakni hal yang sangat penting untuk kita adakan Pak di 10 terakhir bulan Ramadan. Apa itu Pak? I'tikaf. I'tikaf ini berdiam diri di masjid Pak. Jadi Nabi sudah lakukan ini Pak. Nabi bahkan 10 hari terakhir bulan Ramadan tinggal betul di masjid Pak.
Selama tidak ada yang dirugikan, Pak. Tapi kita kan pegawai begini, Pak. Apakah bisa iktikaf? Jawabannya bisa, Pak. Bisa iktikaf. Kenapa tidak? Dan iktikaf ini amalan yang sangat mulia. Amalan yang sangat mulia. Jadi iktikaf ini boleh di masjid manapun. Enggak mesti di Masjidil Haram, enggak mesti di Masjid Nabawi, enggak mesti di Masjid Al-Aqsa. Bisa juga di masjid manapun, Pak. Termasuk di Masjid Al-Ikhlas, Utban, wilayah 5 Makassar. Masya Allah. Ya. Jadi ini amalan yang sangat luar biasa, Pak. Kita khususkan ibadah beberapa jam waktu kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun berharap, Pak, agar waktu yang kita korbankan ini diganjar pahala besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Besar sekali pahalanya, Pak. Ya. Nabi SAW melakukan dan para ulama-ulama juga melakukan. Bahkan istri-istri Nabi juga melakukan, perempuan, Pak. Saking luar biasanya. Dan waktu minimal i'tikaf, waktu minimal, Pak, biar sesaat saja. Cuma sejam. Masuk di masjid sejam, fokus ibadah. Malam dia hidupkan 1 jam saja, maka ini terhitung iktikaf. Apalagi kalau 2 jam kita luangkan waktu, 3 jam kita luangkan waktu, 4 jam atau semalam suntuk kita korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka besar pahalanya, Pak. Kapan lagi? Usahakan ada amalan andalan, Pak, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita Tommy tidak tamak baca Quran. Salat tarawih tak bolong-bolong. Kita cari masjid yang 10 menit tarawih. Zikir juga malas. Aduh, menghadap sama Allah, apa kita mau andalkan? Tapi kalau ada satu malam kita korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala, dicatat sempurna oleh Allah. Ada waktu yang kita wakafkan, infakkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi pelajaran dan sangat istimewa dalam kehidupan kita, Pak. Kapan lagi? Ya, kapan lagi kita lakukan? Nah, jadi jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi iktikaf itu, Pak, datang di masjid khusus, niatnya khusus iktikaf. Jadi amalannya itu, Pak, mengaji, zikir, berdoa, salat, berdoa, istighfar, berdoa lagi, baca Quran lagi, pokoknya dihidupkan malamnya, ya. Dan kita berharap semoga kita mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Paling tidak, Pak, minimal sekali saja dalam seumur hidup. Dan alhamdulillah bersyukur kita, Pak, kalau kita sudah melakukan hal tersebut, kita sudah mengoptimalkan, memaksimalkan kekuatan kita, kemudian Allah Subhanahu wa taala pun, ya, mendatangkan al-maut kepada kita. Alhamdulillah, syukur. Nah, ada hal yang kita bisa buat sebelum kita meninggalkan dunia ini. Nah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua, Pak. Kita bisa habiskan sisa-sisa Ramadan ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun insyaallah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan gelar takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Mungkin ada pertanyaan. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.